Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini Minggu 24 Januari 2021 kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah meskipun masih secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan terlebih besar dari semua itu. Kita siapkan hati kita untuk masuk saat teduh. Nyanyian syukur dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Amin. Kita akan menaikkan pujian Bersinarlah. Kita naikkan dengan penuh sukacita. Sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus terang dunia sinari kami, bebaskanlah dengan saatnya kita menaikkan penyembahan. Yesus kami puja.
Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul melaksanakan ibadah. Kami percaya Engkau yang mengurapi ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga nama-Mu dipermuliakan. Urapi setiap kami Bapa yang ikut dalam ibadah ini agar kami fokus untuk beribadah sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan persembahan. Pujian Jadikan Aku Berkat akan mempersiapkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan khususnya saat ini kami akan memberikan persembahan kami dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan, layakkan persembahan ini untuk dapat dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni juga segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami, dan ajar kami untuk selalu bersyukur, mensyukuri setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan doa ini. Amin.
kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Pujian hatiku percaya akan mempersiapkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Allah limpahkan di dalam kehidupan kami, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Pada saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam, baik yang ada di Tanjung Piayu maupun yang ada di Pulau Dapur 6, juga yang ada di Pulau Batam ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu, Engkau menjagai, melindungi mereka satu persatu, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami terus serahkan Tuhan segala apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang lebih mengetahuinya. Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang akan membuka jalan bagi mereka. Tuhan yang akan memberikan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan.
Demikian juga yang merindukan hadirnya anak-anak di dalam keluarga mereka. Kami menyerahkan keluarga Ibu Dwi Jackson Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mendengarkan setiap seruan doa yang sudah dinaikkan oleh Bapak Ibu Jackson. Demikian juga oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Ibu Hana ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kandungannya Tuhan. Engkau juga memberkati buah kandungan Ibu Dwi Jackson ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberikan anak-anak di dalam keluarga ini, anak-anak yang akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarga Bapak Ibu Dwi Jackson ya Tuhan. Dan kami juga saat ini Tuhan terus menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Bapak Irat Pandiangan, Bapak Simatupang, Bapak Edi Adinata, Bapak Gunawan, juga Ibu Pardede, Ibu Manurung, Ibu Siregar, serta Ibunda dari Ibu Dwi Cornelius, Ibunda dari Ibu Teli, dan keluarga-keluarga yang lainnya Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Tuhan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau juga tubuh mereka yang lemah. Tuhan yang akan mengangkat sakit penyakit mereka. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan secara ekstra kepada mereka, sehingga mereka bisa melawan virus corona ini ya Tuhan. Dan mereka akan menang atas virus corona, dan sehingga mereka akan sembuh seperti sedia kala. Kami sungguh serahkan mereka Bapa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Saat ini juga kami terus menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, serta para menteri kabinet yang ada Tuhan, juga penegak hukum, Polri, TNI ya Tuhan, tim medis. Kiranya Tuhan Kau terus menolong dan memberkati mereka satu persatu, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka bagi bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga terus serahkan usaha pemerintahan pada saat ini, yang mana selalu mengedepankan bagi masyarakat bangsa Indonesia ya Tuhan. Masyarakat adil dan makmur, juga yang sehat Tuhan. Kami sungguh serahkan pemerintahan pada saat ini. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhan yang akan menolong mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kami menyerahkan juga Tuhan krisis yang terjadi di bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Engkau juga yang campur tangan di dalamnya, karena Engkau Allah yang berkuasa atas segala macam krisis, dan Engkau akan membuka jalan bagi semuanya ya Bapa. Dan kami terus serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya mampu untuk melawan virus corona ini Tuhan. Kau yang akan memberikan kemenangan kepada bangsa negara kami, masyarakat bangsa negara kami, supaya mereka terus mengikuti protokoler kesehatan ya Tuhan Yesus, dan berusaha untuk hidup sehat, berusaha untuk terus melakukan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seruan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Lindung Bancin. Pujian bagaikan bejana akan mempersiapkan kita.
Yesus, Shalom. Ada sukacita? Saya kira pasti ada, karena Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita, selalu memberikan sukacita bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan, kemurahan yang sungguh luar biasa. Hanya karena kasih-Mu semata-mata, Engkau hantarkan kami memasuki tahun 2021 ini. Dan saat ini kami memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Tuhan, kami ingin diperlengkapi, kami rindu disiapkan untuk melangkah di hari-hari mendatang, di minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang. Pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan, yang memberikan suluh di dalam perjalanan hidup kami, yang mungkin ada kalanya nanti menanjak, menurun, bahkan masih ke lembah-lembah. Tapi kalau Tuhan Yesus sebagai terang hidup kami mengarahkan kami melalui firman, kami tidak takut, karena kami berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7, di sana dikatakan bahwa orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Barangkali kalau kita renungkan dalam-dalam firman Tuhan ini seperti kontras dengan kebiasaan kita manusia. Biasanya kita melihat dulu baru percaya. Tapi ini terbalik, ya, beriman dulu baru percaya. Dan inilah bedanya firman Tuhan. Barangkali kita bertanya, apa maksudnya orang benar? Apakah tanpa dosa sama sekali? Apakah sempurna? Kalau itu maksudnya, barangkali tidak ada orang benar di dunia ini. Ya. Tetapi mengamati firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 6 khususnya 9, di sana dikatakan Nuh adalah orang yang benar, hidup dengan benar dan tidak bercela di zamannya. Kemudian dikatakan juga bergaul erat dengan Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, kata bergaul ada 3 artinya, yaitu berjalan dengan Allah, bergaul erat dengan Tuhan. Itu pertama adalah berjalan dengan Allah. Arti yang kedua adalah hidup dengan Allah. Tapi arti yang ketiga adalah menurut kehendak Allah. Kalau Nuh disebut orang benar, yaitu orang yang bergaul dengan Allah, berarti yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang hidupnya menurut kehendak Allah. Dan itulah Nuh, orang yang hidupnya menurut kehendak Allah. Hal itu bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7.
yang sebenarnya merupakan inti khotbah saya, ditambah dengan kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Apakah ada bukti-bukti bahwa Nuh orang yang benar, artinya orang yang hidupnya menurut kehendak Allah? Mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Di sana dikatakan Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Pasal 6 ayat 9a. Nuh orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Bagaimana kehidupan orang-orang sezaman dengan Nuh? Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan manusia besar di bumi. Dan juga ditambahkan di sana, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena begitu beratnya, karena begitu dahsyatnya kejahatan manusia pada zaman itu, di pasal yang sama dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Kata menyesal di sini sebenarnya bukan seakan-akan kok dia kok saya ciptakan manusia, tidak seperti itu. Artinya kata menyesal di sini sebenarnya lebih itu cocoknya dia merasa seperti terenyuh, dia merasa sangat sedih sekali, berduka. Allah tidak mungkin menyesal. Karena apa? Segala sesuatu sudah direncanakan dengan baik. Tetapi Allah yang sedemikian luar penuh kasih itu yang menciptakan manusia, yang dimulai dengan Adam kemudian Hawa, melihat, menyaksikan dosa manusia yang sedemikian dahsyat, segala kecenderungan hatinya tidak ada yang baik, tidak ada perasaan takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan merasa masgul. Kalau bahasa Indonesia zaman dulu namanya masgul hatinya. Kok begitu? Kok tega-teganya? Tapi apakah Nuh terpengaruh? Tidak. Nuh tidak terpengaruh. Dia berbeda dengan orang-orang sezamannya. Karena ia sadar apa yang dilakukan mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun ini sesuatu yang sangat berat, hidup di tengah-tengah orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan dan berbeda sama sekali dengan kita, itu sangat berat. Tapi Nuh tetap hidup. Nuh tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, dan pasal 6 itu dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Meskipun manusia tidak sebanyak pada zaman sekarang, tapi sudah barang tentu waktu itu manusia sudah luar biasa banyaknya, ya. Dan di mata Tuhan hanya Nuhlah yang bisa berbeda dengan orang lain. Orang lain hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa dalam perbuatan, tapi hatinya juga, kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Tapi Nuh tetap mempertahankan diri. Itu yang pertama buktinya bahwa Nuh adalah orang benar. Yang kedua, Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Tadi saya katakan orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan, bukan? Saudara, kalau saudara pelajari peta zaman dulu, peta purbakala Alkitab itu Nuh bukan tinggal di Danau Galilea, bukan tinggal di pantai Laut Tengah. Ya, Laut Tengah itu di Israel. Tidak, dia tidak dekat laut.
Nuh tinggal jauh dari laut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu bukan musim penghujan. Ya, kalau musim penghujan meskipun tidak di laut, siapa tahu ada ini, ada banjir, bukan? Tidak. Memang ada sungai di daerah mereka, tapi jauh. Ya. Lalu Tuhan memerintahkan akan membuat bahtera lengkap dengan ukurannya. Saudara, bagaimana pendapat saudara? Bagaimana pendapat kita? Bagaimana pemikiran kita kalau seseorang menyuruh kita membuat sesuatu yang tidak logis, tidak rasional, ya, tidak masuk rasio atau tidak rasionalis? Ya. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari daerah Kabupaten Pak Barat, bukan Kabupaten Fak, tapi Pak Barat. Abang saya ada di Siantar. Kalau saya atau orang tua saya disuruh buat perahu, mungkin kami ketawa. Karena daerah kami bukanlah di tepi sungai besar, bukan di dekat laut. Kami daerah pegunungan, ada dataran tinggi dairi. Atau mungkin di Siantar disuruh buat perahu, enggak. Tapi kalau orang tinggal di Medan atau di Belawan, atau seperti kita tinggal di Batam dekat-dekat pantai, masih lumayan. Tapi bayangkan Nuh, Tuhan memerintahkan membuat perahu sedemikian besarnya, tidak di dekat pantai, tidak pada musim hujan, tapi sebagaimana dikatakan Nuh melakukannya. Kenapa? Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan, artinya hidup dengan firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Bagi dia, kalau Tuhan sudah melakukannya, Tuhan sudah memerintahkan, maka ia harus melakukannya, karena dia tahu tujuannya pasti baik. Itu pasti yang terbaik. Saudara tahu, hidup seperti ini pasti ditertawai orang, pasti dianggapnya mungkin abnormal atau gila. Ya. Dan bagaimana perasaan anak-anaknya? Pada umumnya manusia hidup ya, dengan prestasi, ya, prestasi beda. Kadang-kadang juga hidup dengan citra, ya. Kalau orang tuanya diejek orang, dihina orang abnormal, bagaimana perasaan anak-anaknya, bukan? Bagaimana perasaan saya, ya, anak-anak saya kalau saya dibilang orang gila atau kita? Tapi itu yang dialami, pasti dialami oleh Nuh. Tapi Pak, apakah dia berhenti? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia bersungut-sungut? Tidak ada kita lihat. Selain di kitab Kejadian pasal 6, di kitab Ibrani dan beberapa di Perjanjian Baru ada dikutip, tapi tidak ada keluhan, tidak ada menyalahkan siapa-siapa. Dia melakukannya seperti diperintahkan Tuhan. Dan saudara, itu tidak singkat. Ya. Tuhan berkata Tuhan turunkan banjir besar yang menghancurkan semua makhluk hidup, tentu kecuali ikan-ikan, ya, termasuk burung-burung hancur. Karena itu disiapkan perahu untuk menampung selain anaknya, istrinya, anaknya, dan mantunya, tapi juga beberapa pasang binatang liar dan binatang peliharaan. Saudara, itu tidak gampang, sulit, bukan? Pasti dia mengambil pohon, menebangnya, siang malam bekerja. Dan meskipun tidak disebutkan dalam Alkitab, tapi kalau kita urut dari silsilah sampai datangnya air bah, itu hampir 100 tahun dia membuat itu sebenarnya. Ya. Kalau kita hitung-hitung itu cukup lama memang, ya. Sudah satu generasi itu. Kalau sekarang, kalau dulu kan umur orang kan tua, ya, jadi satu generasi cukup besar, ya. Nah, saudara, wajarlah Nuh disebut di dalam Ibrani
pasal 11, salah seorang tokoh iman. Nuh adalah orang benar karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini, apakah buah imannya? Apa yang kalau dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, meskipun tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pendapat dia, bertentangan dengan iklim di sekitarnya, tapi dia tetap melangkah dengan iman. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, ia dan keluarganya selamat. Ini yang pertama, bukan? Ia dan keluarganya selamat. Hanya 8 orang yang hidup. Dan berikutnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia dipakai Tuhan sebagai alat Allah untuk menghukum dunia. Ya, Tuhan, karena Tuhan begitu muak terhadap dosa manusia, maka Tuhan menghukumnya. Tapi dia menggunakan Nuh untuk menyelamatkan sebagian dari makhluk hidup. Dan yang paling luar biasa, Nuh adalah termasuk salah satu tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11. Karena Nuh berani melangkah dengan iman. Bapak Ibu dan Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang dalam perjalanan kita sebagai orang beriman, kita membutuhkan keberanian untuk melangkah. Kalau itu kehendak Tuhan, meskipun seperti tidak masuk akal, mungkin bertentangan dengan pemikiran saya, bertentangan dengan kehendak saya, bertentangan dengan pendapat, bahkan bisa saja bertentangan dengan ilmiah. Mungkin saudara belum pernah mengalaminya, tapi saya sering, ya, saya spontan saya berkata, dia cerita, oh nanti dia begini, enggak. Kalau menurut saya enggak, ada kemungkinan nanti begini-begini. Nah saudara, kadang-kadang diketawa, disalahkan, ya, tapi nanti berapa lama kemudian, entah mungkin 6 bulan, 3 bulan, 6 tahun, itu terbukti saudara. Ya, itu kita tidak buat saudara. Ya, kalau bisa dibuat-buat, saya bilang aja saya dapat uang banyak, enggak. Tapi enggak saudara, spontan, ya. Makanya kadang-kadang anak-anak saya bilang, Bapak, ya Papa coba menerawang dulu, ini bagaimana ya? Ya, maksudnya main-main sebenarnya ya. Tapi ya itu, saudara, kadang-kadang ada ada hal-hal yang bertentangan dengan pemikiran kita. Saudara, saya pernah dengan saya berkata sesuatu yang sangat berat. Ya, ini mungkin nanti akan begini. Terus saya, jangan seperti itulah. Dari mana tahu? Tapi endaklah orangnya begini. Enggak. Karena menurut saya enggak. Nanti saudara terbukti. Tapi kita sedih. Kenapa bisa? Ya. Kita tidak bisa, itu kan spontan ya. Kita tidak bisa rem atau bagaimana. Ya, kita udah berdoa, kita usahakan, tapi kalau terjadi bagaimana? Nah, tapi saudara, ini namanya iman. Di dalam iman termasuk penglihatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Yang mungkin tidak ada pada orang lain karena itu bukan talenta atau karunia-Nya, bukan? Saudara, apakah kalau seperti itu lalu kita mundur atau kita marah atau diejek orang kita atau ditertawai orang lalu kita menyalahkan? Enggak, saudara. Kalau yakin kita itu kehendak Tuhan, ya. Tentu saja tidak perlu itu, kalau menyangkut kepentingan orang banyak, tidak perlu kita sampaikan kepada semua orang, ya enggak. Tapi itulah yang seringkali terjadi. Mungkin akan kita alami tahun 2021 ini. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021 ini. Tapi satu hal yang pasti adalah Allah selalu menyertai kita. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ingat, salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus adalah
Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita, Allah yang hidup di dalam hati kita, Allah Roh Kudus. Karena itu marilah kita melangkah dengan iman di tahun 2021. Apapun yang terjadi, selama kita bersama dengan Allah, kita tidak takut. Roma 8 ayat 31 bagian B berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kalau Allah bersama kita, kalau Allah menyertai kita, tidak ada satu kuasa kegelapan, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kita. Karena itulah dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan kita, bukan? Bukan karena kita hebat, tidak semata-mata. Tapi penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa terjadi kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya bergaul erat dengan Tuhan? Apakah dengan datang dengan sendirinya? Enggak, saudara. Hiduplah terus dalam hubungan erat dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui ibadah. Kadang-kadang memang sulit. Ya, apalagi doa pagi hari ya. Tapi saudara, itu harus dilawan. Ya, saudara tahu, ibadah itu juga disiplin. Saudara, ya, nanti baca aja kitab Timotius. Ya, ibadah itu saudara memerlukan disiplin. Ya, kalau tidak kita disiplin, kita akan gagal. Mari kita jangan takut. Jalanilah tahun 2021. Melangkahlah dengan iman. Pasti Tuhan mengarahkan kita. Pasti Tuhan menyertai kita. Apapun rencana saudara, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan takut. Berat, tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tapi juga bagi orang beriman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah kewalahan, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan itu juga harapan kami, itu juga keyakinan kami ketika kami melangkah di tahun 2021 ini. Tuhan pasti menyertai kami pada hari-hari berikutnya, sehingga kami sungguh-sungguh lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Topang kami, dukung kami. Kalau kami menghadapi saat-saat buntu, saat-saat sulit seperti tertutup semuanya, mungkin persoalan kami pribadi, persoalan keluarga, kerinduan kami untuk tentang masa depan, kami percaya Tuhan arahkan kami, Tuhan bimbing kami. Tapi Tuhan tolong bukakan hati kami, supaya kami jangan mengeraskan hati kami, dan supaya kami tidak menuruti keinginan dunia ini. Biarlah kami seperti Nuh, berbeda dengan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persaudaraan Roh Kudus menyertai saudara semua, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Menyertai
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.